All through dinner, Halo pecinta film, khususnya buat kalian yang suka film-film yang minus akhlak, film kurang beradab dan minim pesan moral, maka film ini adalah film yang tepat buat kalian. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul The Match atau bahasa Indonesianya Kerusakan. Rilis pada tahun 1992. Film ini bertema perselingkuhan, lebih tepatnya lagi perselingkuhan seorang menteri dengan pacar anaknya sendiri. Biar agak terdengar lebih ke Jepang-Jepangan, kita ganti saja menjadi perselingkuhan calon bapak mertua dengan calon menantunya. Gimana? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja eksekusi alur ceritanya. Mengisahkan tentang seorang menteri Inggris bernama Dr. Stephen Fleming. Saya nggak tahu kenapa ada gelar dokter di depan namanya. Padahal di film ini dia nggak pernah menyuntik orang sakit. Kalau menyuntik calon menantunya sendiri ya sering. Walaupun calon menantunya itu dalam keadaan sehat walafiat. Oke lanjut, Dr. Stephen memiliki istri bernama Ingrid Fleming yang sudah agak menua dan tidak menarik lagi di pandangan mata, dan dua orang anak bernama Martin dan Sally. Mereka hidup berkecukupan alias kaya raya. Ya namanya juga pejabat sudah pasti kaya raya lah ya, kecuali bapak ini. Lanjut, Dr. Stephen tengah berada di sebuah acara kepolitikannya. Tampak sedikit agak kebosanan. Lalu dia dihampiri oleh seorang wanita muda cantik dan hot. Wanita cantik itu mengenalkan dirinya sebagai Anna. Anna bilang kalau dia sudah kenal dengan Dr. Stephen karena kebetulan dia adalah pacar anaknya yaitu Martin. Dari pertemuan pertama dan singkat ini keduanya tampak saling terkesima. Dari tatapan mata masing-masing mengindikasikan bahwa adanya ketertarikan secara seksual dari keduanya. Keesokan harinya Martin membawa Anna bertemu dengan orang tuanya. Anehnya di sini Anna dan Dr. Stephen berpura-pura seolah belum pernah bertemu sebelumnya. Dan mereka pun kembali melakukan perkenalan ulang di hadapan Martin. Keesokan harinya Anna menelpon ke kantor Dr. Stephen dan diangkat oleh sekretarisnya. Anna berpura-pura kalau dia adalah temannya dokter. Dr. Stephen agak terkejut dengan keagresifan Anna yang lebih dulu memberi sinyal kepadanya. Dari percakapannya di telepon itu, Dr. Stephen menanyakan di mana alamat apartemen Anna. Lalu dia pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, dokter yang beruntung lahir batin itu disambut oleh Anna dengan posisi yang menantang, seolah sudah siap untuk bertarung dengan tangan kosong 1 lawan 1. Tanpa babi-bu atau memberi kata sambutan terlebih dahulu, dokter langsung menyahut tantangan pacar anaknya itu dengan tangan terbuka. Dan mereka berdua pun beralih profesi menjadi petani dadakan dan mulai bercocok tanam. Scene lalu berganti pada keesokan harinya. Tanpa angin, tanpa tsunami, tiba-tiba Martin datang menemui sang ayah di tempat kerjanya. Di sini dari mukanya kelihatan kalau Dr. Stephen agak kaget. Pikirannya mulai suuzon, menduga-duga kalau kedatangan mendadak Martin itu berhubungan dengan aksi mantap-mantapnya bersama Anna. Gak taunya kedatangan Martin ke sana cuma untuk memberitahu ayahnya akan pekerjaan barunya sebagai editor penulis publik politik. Muka tegang Dr. Martin seketika berubah menjadi ceria. Senang bukan karena pekerjaan baru si Martin, melainkan kalau Martin belum tahu akan rahasia mantap-mantapnya dengan Anna kemarin malam. Berarti masih aman, masih bisa lanjut bercocok tanam ronde kedua. Malam berikutnya mereka dinner di sebuah restoran mewah untuk merayakan pekerjaan baru Martin. Di sini juga ada kakek Martin yang ikut bergabung. Di sini Dr. Stephen sama Anna tampak biasa-biasa saja, tanpa ada sedikit pun rasa canggung di antara mereka, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal mereka sudah pernah saling bertukar cairan kental. Melihat Anna yang tengah asik bercerita, pandangan Dr. Stephen seakan tidak bisa lepas darinya. Selesai makan malam, Martin langsung mengantar Anna pulang ke apartemennya. Tanpa dia sadari, ayahnya mengikuti mereka dari belakang. Tak lama setelah anaknya itu pergi, si dokter langsung masuk ke rumah Anna. Dan seperti biasa disambut oleh Anna dengan gaya menantangnya duduk di atas sofa. Dan dengan senjata andalannya, stocking motif jaring laba-laba berwarna hitam. Mereka pun kembali bercocok tanam tahap kedua.
Selesai pergenjotan, anehnya mereka berdua ini tidak pernah sedikit pun merasa bersalah atau menyesal kepada Martin dan ibunya akan aksi mantap-mantap mereka itu. Sungguh ayah dan pacar yang tidak punya akhlak. Malahan dokter mengajak Anna untuk ikut bersamanya ke Brussels untuk urusan politiknya. Tapi Anna bilang kalau dia akan menghabiskan weekend bersama dengan Martin ke Paris. Anna meminta ke Dr. Stephen untuk tetap membiarkan hubungan pertanian mereka dilakukan secara rahasia saja. Tidak perlu merubah apapun, tetaplah seperti ini. Setelah kunjungan politiknya ke Brussels selesai, Dr. Stephen bukannya langsung pulang bertemu istri dan anaknya. Dia malah menyusul Anna ke Paris. Sesampainya di hotel, dia langsung menelpon Anna yang sedang tidur bersama Martin. Dan mereka pun bertemu di bawah samping gedung dan bermantap-mantap pria di tempat umum dengan posisi berdiri. Setelah memberi jatah kepada Dr. Stephen, Anna kembali lagi ke kamar hotel untuk bertemu Martin. Dr. Stephen menginap di hotel yang bersebelahan dengan hotel Anna dan Martin. Dia cemburu dan menangis melihat Anna dan Martin melalui jendela sedang berkasih sayang. Singkat cerita, di depan Anna, dokter mengatakan kalau dia akan meninggalkan istrinya dan menikahi Anna. Namun Anna jelas menolak dan mengatakan kalau itu adalah ide yang sangat buruk dan akan melukai banyak pihak. Kau akan kehilangan istrimu dan Martin akan membencimu, ucap Anna. Dr. Stephen bilang kalau dia tidak peduli akan hal itu. Aku ingin memilikimu seutuhnya, sesegera mungkin. Anna menjawab, aku kan memang sudah milikmu, jadi kau tidak perlu khawatir. Hubungan pertanian mereka terus berjalan secara rahasia. Mereka akan bercocok tanam setiap ada kesempatan untuk bertemu. Singkat cerita, Anna dan Martin sekeluarga berlibur ke tempat kakeknya. Di sana Stephen semakin terbakar api cemburu melihat kedekatan Anna dan Martin. Yang paling mengejutkannya lagi adalah Martin secara tiba-tiba membuat pengumuman kepada keluarganya kalau dia sudah melamar Anna dan Anna pun telah menerimanya. Di suatu kesempatan Stephen mengatakan kepada Martin, "Apa kau yakin dengan keputusanmu menikahi Anna? Aku hanya tak ingin kamu membuat keputusan yang terburu-buru." Lalu Martin menjawab, "Tekadku sudah bulat untuk menikahinya karena aku sangat mencintainya dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganku jika aku kehilangannya." Mendengar jawaban Martin itu, Dr. Stephen sepertinya sudah mulai sadar akan kehilafannya. Malam harinya dia menyelinap masuk ke kamar Anna. Mereka pun bercocok tanam lagi sebagai tanda perpisahan. Tidak ingin menghancurkan kebahagiaan anaknya, Dr. Stephen pun memutuskan hubungannya dengan Anna, walaupun dengan rasa keterpaksaan karena dirinya masih sangat mencintai Anna. Akhirnya kakek Sugiono versi Hollywood ini insaf dan sadar akan cinta terlarangnya kepada Anna. Tapi setelah putus dengan Anna, Dr. Stephen justru menjadi galau. Kerjanya di DPR jadi tidak terurus, makannya tidak lahap, tidurnya tidak nyenyak, beraknya pun tidak lancar. Begitu juga dengan Anna yang masih belum bisa move on dengan sang calon mertua. Diam-diam dia mengirim sebuah kunci apartemen kepada Dr. Stephen. Dr. Stephen langsung menuju ke lokasi. Rupanya apartemen baru itu khusus dibelikan Anna sebagai ladang baru buat mereka untuk bercocok tanam. Karena apartemen lama sudah ada Martin yang menetap di sana bersamanya. Melihat ranjang apartemen yang masih rapi, seketika jiwa fuckboy Dr. Stephen kembali bergetar. Dr. Stephen tampaknya sudah tidak sabar karena sudah terlalu lama pedang tumpulnya tidak diasah, sehingga membuatnya lupa untuk mengunci pintu. Tiba-tiba Martin datang dan samar-samar mendengar kata-kata "oh no, oh yes, oh my god" dari dalam kamar apartemen. Dia pun penasaran dan bisa ditebak lah ya apa yang terjadi selanjutnya. Ya, dia pun akhirnya menyaksikan sendiri aksi kuda-kudaan sang ayah dengan tunangannya itu. Jelas membuat Martin shock dan tanpa sengaja membuatnya terjatuh dari tangga hingga tewas seketika. Dr. Stephen dalam keadaan menyesal dan menangis memeluk tubuh anaknya itu yang sudah tidak bernyawa lagi. Tak lama kemudian ambulan dan polisi pun datang ke tempat kejadian. Kemudian Anna pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Dr. Stephen dan juga Martin. Karena Dr. Stephen adalah seorang menteri, jelas perselingkuhan dan juga kematian anaknya itu menjadi skandal yang sangat memalukan. Puluhan wartawan datang memenuhi perkarangan rumahnya untuk meminta tanggapan si dokter.
Ternyata istrinya sudah lama tahu akan perselingkuhannya dengan Anna, dan dia jugalah yang memberitahu alamat apartemen baru Anna kepada Martin. Tidak hanya dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai menteri, Dr. Stephen juga kehilangan istri dan anaknya. Keadaan itu membuat Dr. Stephen frustasi dan membawa diri ke Paris, menyendiri menyesali nasibnya. Sementara Anna tidak diketahui di mana keberadaannya.